Hadirin yang Allah muliakan, saya pernah mendengar seorang syekh menuturkan sebuah kisah bahwa ada seorang dai dari Maroko. Beliau menuturkan bahwa di suatu malam beliau bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi tersebut Rasulullah mengatakan kepada beliau untuk bertemu, untuk menemui fulan bin fulan bin fulan di kota Mekah dan kabarkan kepada dia bahwa dia adalah salah seorang penduduk surga. Kemudian di malam berikutnya dai tersebut kembali bermimpi dengan mimpi yang sama, bertemu dengan baginda Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan idhab ilaihi wa basyirhu bil jannah. Temui fulan bin fulan tersebut dan berikan dia kabar gembira dengan surga. Kemudian di hari atau di malam yang ketiga dia kembali bermimpi yang sama. Dai tersebut kemudian menyiapkan bekal, menyiapkan uang untuk bepergian ke kota Mekah. Untuk yang pertama, di samping untuk melaksanakan umrah, beliau juga ingin bertemu dengan fulan bin fulan tersebut untuk dikabarkan kepada beliau berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di kota Mekah dan setelah melaksanakan ibadah umrah, dia mencoba menghubungi kenalan-kenalannya di kota Mekah agar bisa membantu dia untuk bisa menemui fulan bin fulan. Namanya tidak disebutkan. Kemudian akhirnya setelah melalui beberapa upaya, mereka akhirnya sampai ke tempat atau di kampung fulan bin fulan tersebut. Mereka datang beberapa orang, datang bertemu dengan kecilnya kepala kampung tersebut, ditanyakan apakah fulan bin fulan itu tinggal di daerah ini. Kecil ini melihat tetamu yang datang menanyakan tentang fulan tersebut. Dari penampilan mereka adalah orang yang saleh, berjanggut tebal, berpakaian bersih, wajah yang bersinar. Ini adalah orang-orang yang saleh. Kecil ini bertanya pada mereka, maaf, ada urusan apa ingin ketemu dengan si fulan? Syekh dai dari Maroko tersebut mengatakan ada pesan yang ingin saya sampaikan. Kecil lalu mengingatkan, tapi dia seperti bukan orang yang baik, atau bukan sepertinya dia itu bukan orang yang baik-baik. Akhirnya mereka juga diantarkan ke rumah si fulan tersebut. Sesampai di rumah fulan bin fulan, si fulan itu terkejut, takut. Ada apa ini kok didatangi oleh orang-orang yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Lalu syekh ini mengatakan bahwa saya datang dari kota Maroko untuk menyampaikan amanah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda bahwa Anda adalah salah seorang penghuni surga. Si fulan tersebut kemudian terharu dan menangis, terduduk. Dia mengatakan, saya penduduk surga, sepertinya Anda berbohong. Lalu syekh ini mengatakan, demi Allah saya tidak berbohong. Saya baru saja menyelesaikan umrah. Lalu kemudian lelaki tersebut terus saja menangis. Kemudian syekh tersebut bertanya kepada si fulan, demi Allah, apa amalan yang Anda lakukan? Beritahukan kepada saya.
ini berharap semoga bisa melakukan amalan yang sama sehingga bisa mendapat berita gembira yang sama dari baginda Rasulullah SAW. Lelaki tersebut mengatakan, saya adalah orang yang paling jahat, saya adalah orang yang paling buruk di daerah ini, saya adalah orang yang paling jahat. Bahkan di seluruh negara ini, di Arab Saudi, mungkin saya adalah yang paling tidak baik. Lalu Syekh ini terus mendesak, coba pikirkan kembali apa yang Anda lakukan. Tak lama kemudian akhirnya lelaki ini mengatakan, mungkin ada satu hal yang saya lakukan yang saya pun tak tahu apakah itu baik ataupun tidak, atau apakah hal tersebut berharga ataupun tidak. Saya punya seorang tetangga saya sudah wafat dan meninggalkan seorang istri beserta anak-anak yatim. Saya terenyuh dan sedih dengan kondisi tetangga saya tersebut, dan saya bersumpah untuk membagi gaji saya kepada istri dan anak-anak tetangga saya tersebut. Dan sejak saat itu hingga saat ini, saya selalu membagi setengah dari gaji saya untuk mereka dan setengahnya lagi untuk saya beserta istri dan anak-anak saya. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa al-qa'im 'ala al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menyantuni, memenuhi kebutuhan janda dan anak-anak yatim itu ibarat atau seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa kas-sha'imil ladzi la yufṭir, dan seperti orang yang berpuasa terus-menerus tanpa henti. Wa kal-qa'imil ladzi la yafṭur, dan seperti orang yang melaksanakan ibadah malam terus-menerus tanpa lelah dan henti. Kemudian Syekh tersebut mengajak lelaki tersebut ke Masjidil Haram. Ada yang lupa tadi saya sebutkan bahwa ketika Syekh tersebut menanyakan amalan apa, saya sungguh betul-betul orang yang tidak baik, salat saya tidak pas, Ka'bah saya tetangga tapi tidak pernah datang ke Ka'bah. Kemudian Syekh ini setelah dialog singkat tersebut mengajak lelaki ini ke Ka'bah. Kemudian lelaki ini minta izin untuk bersih-bersih dulu, untuk mandi dan mengganti pakaiannya, dan akhirnya mereka pergi ke Ka'bah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan salat Isya. Ketika sampai di pelataran Masjidil Haram, saya melihat, kata dai tersebut, lelaki tersebut terus-menerus menangis. Matanya mengucurkan air mata, tiada henti. Ketika salat dan ketika mendengar bacaan imam, lelaki tersebut menangis sejadi-jadinya. Dan saya pun ikut menangis karena mendengar tangisannya. Kemudian di rakaat yang ketiga, di sujud yang terakhir sebelum bangkit ke rakaat yang keempat, saya melihat lelaki tersebut terus saja sujud dan tidak bangkit kembali. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memanggilnya ketika dia sujud di rakaat yang ketiga. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, Allah Maha Mulia. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana nasib atau akhir dari perjalanan hidup kita. Akan tetapi yang jelas, baginda Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa innamal a'malu bil khawatim,
hanya saja amalan-amalan hamba itu dinilai dari ujungnya. Lelaki tersebut mungkin di sepanjang hidupnya sangat sedikit melaksanakan atau melakukan kebaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik di akhir hidupnya, bahkan dalam masa yang sangat singkat dia sempat melaksanakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala memanggilnya ketika dia melakukan kebaikan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama ketika menyebutkan innamal a'malu bil khawatim, menyebutkan bahwa ada seseorang yang mungkin di sepanjang hidupnya melakukan amalan penduduk surga, fayasbiq lahul kitab, kemudian sampailah kepadanya ketentuan Allah sebelum dia wafat, dia melakukan amalan penduduk neraka dan nyawanya dicabut dalam kondisi tersebut. Dan dalam kondisi yang lain ada lelaki yang di sepanjang hidupnya melakukan amalan penduduk neraka, fayasbiq lahul kitab, kemudian takdir Allah telah menentukan bahwa dia di akhir hidupnya melakukan kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dalam keadaan melakukan kebaikan tersebut. Jemaah yang Allah muliakan, kita sekarang berada di penghujung bulan yang teramat mulia. Lebih kurang ada 3 atau 4 hari lagi dari hari-hari bulan yang mulia ini membentang di hadapan kita. Bagi yang selama ini alhamdulillah senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan ketaatan, maka pertahankan ketaatan-ketaatan tersebut di sisa-sisa hari yang mulia ini dan tingkatkan. Dan bagi yang mungkin di hari-hari yang sebelumnya, di hari-hari sebelum ini mungkin terlalaikan, tersibukkan dengan aktivitas harian, pekerjaan dan yang lain-lain, masih ada waktu jemaah sekalian untuk kita sempurnakan apa kekurangan-kekurangan kita yang ada di hari-hari yang lalu. Karena sesungguhnya al-ibratu innamal a'malu bil khawatim, hanya saja amalan-amalan hamba itu dinilai dari ujung-ujungnya. Jangan sampai kita pernah merasa cukup atau berpuas diri dengan apa yang sudah kita lakukan di hari-hari yang sebelumnya. Ada beberapa orang yang ketika dia start dengan sangat baik, dan ketika hampir masuk ke babak final, kita sekarang berada di babak final, dia melemah dan dia sudah merasa cukup dengan apa yang sudah dia lakukan di hari-hari sebelumnya, sehingga kondisi ibadahnya di akhir-akhir Ramadan, padahal ini adalah waktu-waktu yang sangat mulia dan sangat menentukan. Dan jangan pernah juga kita yang mungkin di hari-hari yang lalu agak sedikit lemah dan banyak kekurangan juga merasa putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengampuni dan membebaskan kita dari api neraka di 1 jam yang terakhir atau beberapa saat yang terakhir di bulan Ramadan yang tersisa ini. Dan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan hal tersebut terjadi pada setiap malam-malam bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, ini adalah pesan bagi saya pribadi sebelum saya sampaikan kepada jemaah sekalian. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi